Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mufidah Nur Amalia SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga Ibu Nina Amalia Nur Ihsania SPD MPD selaku dosen utama mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkanlah kami di sini dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Dwi Kelvin Aldiansyah. Yang kedua ada Bella Setifani, yang ketiga ada Dina Oktaviani, dan juga yang keempat ada Mas Fauzan Rais. Di sini kami akan mempresentasikan terkait penelitian kami dengan judul modifikasi sistem auto inspection untuk menurunkan defect joint ply under yang kami teliti pada proses produksi pembuatan ban. Dalam proses pembuatan ban ini kami spesifikasinya pada proses perakitan dari material menjadi green tire ataupun ban setengah jadi sebelum proses masak. Di sini supply untuk proses building atau proses perakitan ini yakni material, lalu inputannya yakni material yang digunakan yakni yang pertama ada pre-assembly, yang kedua ada play 1, play 2, yang ketiga ada bit, yang keempat ada steel bed 1 dan steel bed 2, yang keempat ada jointless, dan juga yang terakhir ada thread. Nah, di sini yang akan kami teliti yakni prosesnya yakni pada proses building ataupun perakitan ban. Dari proses ini outputnya yakni green tire dengan customer atau proses next prosesnya yakni proses curing. Untuk perkenalan awalnya, Departemen Building sebagai gambaran yakni departemen yang mengelola proses perakitan ban yakni dari material penyusunnya yang tadi sudah disebutkan ada 5, lalu material itu dirakit menjadi sebuah green tire. Di sini kami ada 5 tipe mesin. Yang pertama ada Chevron, yang kedua ada VMI, yang ketiga ada DRB Science, yang keempat ada KRB Science, dan juga yang kelima adanya Axiom. Di sini kami akan meneliti pada mesin Chevron. Sebagai gambaran awalnya, untuk defect yang kami teliti yakni defect joint building under. Di sini terdapat gambar adanya joint building under atau disebabkan material ply-nya sambungannya ini tidak memenuhi spesifikasi yang ada yakni 3 sampai dengan 5 mili. Di sini terlihat bahwa ada renggangan dengan potensinya nanti ketika di next proses bahan tersebut berpotensi untuk meledak. Silakan dilanjutkan oleh rekan Bella. Ya, baik. Setelah dijelaskan bahwa defect yang menyumbang angka yang cukup tinggi pada proses produksi yaitu pada bagian joint ply under, metode penelitian yang dilakukan pada studi ini adalah metode kuantitatif. Pada penelitian ini akan diawali dengan melakukan pengumpulan data yang kemudian disusun dalam bentuk diagram statistik untuk mengetahui apa saja defect yang terbanyak pada proses produksi ini. Setelah itu, peneliti akan melanjutkan pada metode PDCA. Metode PDCA ini, yaitu Plan, Do, Check, and Action, adalah metode manajemen yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan 4 langkah secara berulang. Yang pertama ada plan, yaitu menganalisis kondisi yang ada dengan melakukan analisis sebab akibat dan merencanakan perbaikan. Di sini dijelaskan bahwa defect data periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024 ditemukan bahwa pada mesin Chevron, defect terbesar yakni pada defect joint ply under. Data defect tersebut dianalisis menggunakan kaidah SMART yaitu Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, dan Time Frame. Berdasarkan data defect tersebut, pada proses perakitan
perakitan ban, defek yang paling sering terjadi terdapat di mesin Safran, yaitu mesin ini merupakan mesin semi otomatis yang siklus kerjanya hampir semua dilakukan oleh mesin kecuali pada saat pemasangan bed pada bed loader. Oleh karena itu, operator berperan penting memberikan kondisi material sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Defek yang berpotensi besar terjadi pada proses pemasangan bed pada bed loader adalah adanya penyusutan material pre-assembly, ply maupun thread. Hal ini akan mengakibatkan adanya scrap atau product reject, di mana sambungannya tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan karena panjang materialnya berkurang. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini dibuatlah suatu sistem auto inspection yang berfungsi untuk mencegah adanya kesalahan sambungan pada proses perakitan ban nantinya. Next, untuk analisis SMART akan dijelaskan oleh Saudara Fauzan. Silakan. Terima kasih. Untuk analisis SMART ini, setelah kita dapatkan datanya, analisis SMART dapat dilakukan. Pertama, dimulai dari spesifik. Target yang akan ditentukan harus spesifik. Sasaran pada kajian ini adalah defek terbanyak pada joint ply under, yakni sebesar 0,109% dari total produksi atau 38 pieces per bulan. Untuk selanjutnya adalah measurable. Target yang akan ditentukan harus dapat terukur. Pada kajian ini, targetnya yakni dengan menurunkan rata-rata defek per bulan pada problem joint ply under di mesin perakitan ban Safran dari 38 pieces menjadi 20 pieces. Selanjutnya adalah achievable. Target yang akan ditentukan harus dapat tercapai. Target menurunkan defek joint ply under ini dapat dicapai dengan melakukan modifikasi pada sistem auto inspection di mesin Safran. Selanjutnya adalah reasonable. Target yang akan ditentukan harus realistis dan masuk akal. Rata-rata defek joint ply under pada tahun 2023 sebanyak 24 pieces. Maka dari itu, target pada kajian ini yakni dengan menurunkan jumlah defek dari 38 pieces menjadi 20 pieces. Selanjutnya adalah time frame. Target yang akan ditentukan harus memiliki tenggat waktu. Target pelaksanaan modifikasi akan selesai pada 30 Mei 2024. Setelah adanya target, maka akan dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada. Analisis ini harus memperhatikan aspek QCD-SMPE, Quality, Cost, Delivery, Moral, Productivity, Environment. Pada saat analisis kondisi yang ada di lapangan, semua temuan yang ada harus dicatat, yaitu masalah yang terjadi dan waktu kejadian. Selanjutnya, aspek-aspek QCD-SMPE terdiri dari Quality, Cost, Delivery, Moral, Production, Environment. Untuk quality, joint ply under sebagai penyumbang defek tertinggi pada departemen building. Untuk cost, biaya akan dikeluarkan sebagai dampak terjadinya defek joint ply under rata-rata setiap bulan yakni sebesar 7.448.000 dengan harga satu pieces green tire 196.000. Selanjutnya adalah delivery. Departemen building merupakan produsen green tire yang akan dikirimkan ke departemen curing sebagai konsumen. Pada kajian permasalahan defek joint ply under, pengiriman ke departemen curing menjadi terhambat karena size DX551 merupakan size OEM dengan rencana produksi tinggi. Untuk moral, aspek moral dalam kajian ini melibatkan operator sebagai pihak yang melaksanakan produksi. Pada masalah ini, operator tidak melakukan pengecekan sambungan material sehingga mengakibatkan terjadinya defek joint ply under. Selanjutnya adalah productivity. Produktivitas departemen building khususnya mesin Safran pada periode 1 Januari 2024 sampai 30 Maret 2024 yakni sebesar 92,44%. Berdasarkan data tersebut, maka produktivitas departemen building untuk mencapai 100% masih kurang 7,56%. Untuk environment, dampak adanya defek joint ply under yakni menambah scrap material berupa steel, ply, dan bed karena tidak dapat didaur ulang. Selanjutnya kita akan masuk ke diagram sebab akibat setelah memperhatikan aspek QCD-SMPE, maka akan dilakukan pendataan temuan-temuan yang ada di lapangan. Temuan yang ada di lapangan kemudian dijabarkan ke dalam diagram sebab
akibat berikut ini. Dengan menggunakan diagram ini, kita menemukan 4 root cause yang menyebabkan terjadinya joint play under defect. Untuk dari segi mesin terdapat 2 root cause, yaitu pertama, auto inspection dia hanya aktif ketika material kurang dari 2 dan pemasangan material. Yang kedua yaitu cartridge tidak standar rusak yang menyebabkan material bergelombang, melipat, dan menggulung. Untuk dari sisi manusia, penambahan instruksi kerja lapangan yang sudah ada, sehingga operator tidak mengecek sambungan secara benar. Yang keempat, material tidak sesuai. Lanjut. Setelah dia ketahui akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya defect joint play under, maka akan ditentukan upaya perbaikan yang menjadi tanggung jawab Departemen Building dengan memperhatikan aspek 5W1H. Upaya tersebut adalah, kita mulai dari permasalahannya adalah auto inspection bekerja ketika material terdeteksi kurang dari 2 meter. Bagaimana tindakan perbaikannya? Modifikasi pada sistem auto inspection. Alasannya karena untuk menurunkan jumlah defect joint play under. Waktunya itu 30 Mei 2024. Mesin digunakan mesin Chevron oleh karyawan. Selanjutnya permasalahannya adalah operator tidak melakukan pengecekan sambungan dengan benar. Untuk tindakan perbaikannya yaitu penambahan instruksi kerja lapangan. Penyebabnya adalah supaya operator bekerja sesuai dengan instruksi kerja lapangan. Dilaksanakan pada 30 Mei 2024 menggunakan mesin Chevron oleh karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Din. Baik, selanjutnya adalah tahapan 2 di mana kami melakukan proses perbaikan berdasarkan rencana yang sudah kami susun. Pelaksanaan perbaikannya sendiri adalah kami melakukan modifikasi pada sistem error proofing dengan penambahan sistem auto inspection. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri merupakan diagram blok di mana terdapat input, proses, serta output. Input di sini terdapat mesin perakitan ban yang telah terhubung dengan sensor photoply di mana dia akan mendeteksi material ply. Kemudian di tahapan prosesnya sendiri ada PLC atau alat di mana nantinya inputnya berasal dari mesin perakitan ban yang akan diproses dan akan menghasilkan output di monitor atau HMI yang nantinya ketika PLC tersebut memproses input tadi akan keluar menjadi output yang akan mengaktifkan sistem joint check sehingga motor dapat berhenti sejenak untuk melakukan pengecekan. Tahapan yang terakhir adalah tahapan check serta action. Setelah sistem error proofing tadi kami buat, kami melakukan evaluasi terhadap perbaikan yang sudah dilakukan, serta melakukan penerapan perbaikan dan melakukan standarisasi ulang terhadap proses yang ada. Karena sistem ini sifatnya bersifat permanen, maka kami melakukan uji coba serta validasi untuk mengontrol agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satu cara yang kami lakukan untuk melakukan standarisasi ulang terhadap proses tersebut adalah dengan pembuatan instruksi kerja lapangan, yaitu pedoman kerja dan pengoperasian Chevron dengan sistem auto inspection yang telah kami buat. Berikut dapat dilihat IKL-nya sendiri. Terdapat 3 step yang dapat operator lakukan untuk mempermudah pekerjaan. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan, yang pertama adalah defect joint ply under sendiri bisa diakibatkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor manusia, di mana terdapat kelalaian karena operator tidak melakukan pengecekan terhadap sambungan material ply. Yang kedua adalah dari mesinnya itu sendiri, di mana belum adanya sistem error proofing berupa sistem auto inspection tadi untuk melakukan pengecekan terhadap sambungan material. Dan yang terakhir adalah faktor dari metodenya, di mana belum terdapat instruksi kerja lapangan yang sesuai
sehingga operator kesulitan dalam melakukan proses pengecekan. Jadi, sistem error proofing yang telah kami buat tadi ini bisa bekerja sebagai pencegah kesalahan ketika mesin berhenti, sehingga defect joint ply under dapat dikurangi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.